Assalamualaikum. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. وقال تعالى في كتابه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Jamaah sidang Jumat azanallahu iyyakum. Allah Subhanahu wa taala telah mengabarkan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menganugerahkan kepada kita dengan diutusnya seorang Rasul, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala berfirman, "Laqad manna Allahu 'alal mu'minin idh ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihi ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin." Dan sungguh Allah telah memberikan anugerah kepada kaum mukminin. Apa anugerah Allah kepada kaum mukminin? Ba'atsa fihim rasulan min anfusihim, yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus di tengah-tengah kaum mukminin seorang rasul dari kalangan mereka sendiri, yaitu dari jenis manusia itu sendiri. Yatlu alaihim ayatihi, yang rasul ini membacakan ayat-ayat Allah pada mereka. Wa yuzakkihim wa yu'allimuhul kitaba wal hikmah, mensucikan mereka setelah sebelumnya mereka kotor dengan noda-noda kesyirikan dan maksiat, dan mengajarkan mereka Al-Quran dan Al-Hikmah itu As-Sunnah. Wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin, dan sebelumnya mereka berada dalam kesesatan yang nyata. Demikianlah hakikatnya jamaah sekalian. Diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah anugerah terbesar, dan wafatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam di mata seorang mukmin adalah musibah terbesar. Dan seorang tidak akan berislam dengan Islam yang benar, tidak sah keislamannya hingga dia mempersaksikan bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah. Setelah dia bersaksi asyhadu an la ilaha illallah, maka dia harus bersaksi juga wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah. Namun apa makna Muhammad Rasulullah? Banyak orang yang mengucapkannya. Apakah dia ketika mendengar azan menjawab seruan muadzin? Apakah dalam sholatnya, yaitu dalam tahiyatnya, atau dalam momen-momen yang lainnya? Banyak orang tidak mengetahui hakikat syahadat yang kedua, yaitu Muhammad Rasulullah. Sehingga ketika dia selepas bersyahadat tidak membekas, tidak berpengaruh, tidak ada nilai-nilai mengikuti Rasulullah SAW setelah dia bersyahadat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Padahal para ulama telah memberikan penjelasan apa makna syahadat Muhammad Rasulullah. Yang dijelaskan oleh para ulama, maknanya adalah bukan sekedar aku bersaksi Muhammad utusan Allah, namun dia memiliki konsekuensi, dia memiliki keharusan, memiliki lawazim yang harus dilakukan, diyakini dan diterapkan oleh setiap mukmin yang mengucapkan syahadat tersebut. Para ulama menyatakan apa makna syahadat Muhammad Rasulullah? Ta'atuhu fima amar, yaitu mentaati apa yang setiap Rasul perintahkan. Maka seorang yang mengucapkan syahadat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka dia harus mentaati setiap perintah Rasul. Dan ketahuilah jemaah, dikatakan para ulama di antara Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bahwa puncak kebahagiaan seorang mukmin yaitu ketika dia mentaati Rasulullah SAW. Sebagaimana puncak kehinaan seorang muslim ketika dia menyelisih perintah Rasulullah SAW. Allah Ta'ala berfirman, "Tilka hududullah", itulah batasan-batasan Allah. "Wa may yuti'illah wa rasulah", siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, yudkhilhu min jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa ulaika wa dzalikal fawzul 'adzim. Maka siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, yudkhilhu jannat, maka Allah akan memasukkan orang yang mentaati Allah dan Rasulnya tersebut ke surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai dan mereka kekal di dalamnya.
Wa dzalikal fawzul 'adzim. Yang demikianlah kebahagiaan, kesuksesan yang hakiki. Allah Ta'ala juga berfirman di surah Al-Ahzab, "Wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima." Siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia telah sukses dengan kesuksesan yang besar. Dan ketahuilah jemaah, mentaati Rasul hakikatnya adalah mentaati Allah. Allah Ta'ala berfirman, "Wa may yuti'ir rasul faqad ata Allah." Siapa yang mentaati Rasul, maka sungguh dia telah mentaati Allah. Maka tidak berguna syahadat siapapun yang dia mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, namun datang perintah Rasulullah SAW dalam berbagai hadis, namun dia tidak mengindahkan, tidak peduli. Dia bertolak perintah Rasulullah SAW tersebut dengan akalnya. Dia lawan perintah Rasulullah SAW tersebut dengan kebiasaannya, dengan apa yang dia dapatkan dari nenek moyangnya, dari budayanya. Oh, tapi budaya kami nggak begitu. Itu biarin aja perintah Rasul. Maka orang ini tidak berguna dia mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan jamaah yang kedua, makna dari syahadat Muhammad Rasulullah setelah mentaati apa yang beliau perintahkan, tasdiquhu bima akhbara, yaitu membenarkan semua yang Nabi kabarkan. Maka seorang mukmin wajib dia membenarkan setiap kabar yang datang dari Rasulullah SAW. Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Dan tidaklah dia, yaitu Nabi kita Muhammad SAW, berbicara dari hawa nafsunya sendiri, melainkan apa yang beliau ucapkan, yang beliau sabdakan adalah wahyu dari Allah. Oleh karena itu seorang mukmin tidak ada peluang sedikit pun bagi dia untuk meragukan, apalagi tidak mempercayai setiap sabda Nabi SAW. Allah Ta'ala berfirman, "Walladzi jaa'a bis-sidq wa saddaqa bih, ulaika humul muttaqun." Dan Nabi SAW yang membawa kebenaran, dan orang-orang yang membenarkan Nabi SAW tersebut, kata Allah, mereka lah orang-orang yang bertakwa. Oleh karena itu jamaah, apa yang Nabi kabarkan, walau itu bertentangan dengan apa yang kita ketahui selama ini, maka pasti yang Nabi kabarkan itu benar. Walaupun itu berbeda dengan kebiasaan kita, adat kita, apa yang ada di nenek moyang kita, maka apa yang ada pada Nabi itulah yang benar. Kabar dari Nabi itulah yang benar. Tidak ada peluang bagi kita untuk meragukan, apalagi tidak mempercayai. Jamaah sekalian, contoh Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis, "Idza waqa'a dhubar ala ina'i ahadikum." Apabila seekor lalat masuk ke tempat minum salah seorang di antara kalian, celupkan ke bawah lalat tersebut, ke dasar minuman tersebut. Kenapa? Karena satu sayap lalat adalah penyakit, dan satu sayap yang lainnya adalah penawarnya, sifatnya, obatnya. Maka kita harus benarkan, tidak ada peluang bagi kita untuk meragukan, untuk tidak mempercayai, apalagi menentukan. Oh, tapi kata ilmuwan Barat, oh tapi kata ilmuwan Jepang, oh tapi kata ahli medis dan kedokteran, semua orang berpenyakit. Tidak, jemaah. Sabda Rasul yang benar. Maka apa yang dikatakan oleh mereka yang bertentangan dengan apa yang Rasul sabdakan, itulah yang salah, itulah yang keliru. Apa yang disampaikan oleh Rasul SAW, itulah yang benar. Yang berikutnya, apa makna syahadat Muhammad Rasulullah? Yaitu jamaah ijtinabu ma nahaa anhu wa zajar, menjauhi apa yang Nabi larang dan Nabi cegah. Apa yang Nabi larang kita tidak lakukan, dekat-dekat saja tidak boleh. Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma atakhudhu Rasul fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullaha innallaha syadidul iqab." Dan apa yang dibawa oleh Rasul, ambil, dan apa yang dilarang oleh Rasul, jauhilah, jauhilah, berhentilah. Bertakwalah pada Allah, sesungguhnya azab Allah sangat pedih. Oleh karena itu jamaah, ketika Rasul sabdakan kepada kita misalnya, "La tashrabu wa la ta'kulu bishimal, fa inna syaitana ya'kulu biha." Janganlah kalian makan dan minum dengan tangan kiri, karena setan makan dan minum dengan tangan kiri tersebut. Maka kita jauhi jamaah, tidak ada peluang bagi kita untuk makan minum dengan adab yang buruk, adab syaitan, ikut-ikutan pakai tangan kiri. Kita tidak perlu lagi membantah hadisnya sahih. Apa yang disampaikan Rasulullah SAW itu sahih, dinilai oleh para ulama kesahihan sanadnya, maka kita benarkan. Dan kita jauhi apa larangan setiap yang dilarang oleh Rasulullah SAW.
Yang keempat jamaah, makna syahadat Muhammad Rasulullah yaitu Allah ya'budu illa bima sya'a, yaitu tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan apa yang Rasulullah SAW sabdakan, syariatkan. Maka kita tidak beribadah kepada Allah melalui hawa nafsu kita, pendapat kita, kebiasaan kita, nenek moyang kita, dari sananya. Tidak jamaah, kita beribadah pada Allah dengan apa yang Rasulullah SAW syariatkan. Apa yang beliau syariatkan, kita amalkan. Apa yang tidak beliau syariatkan, maka kita tidak amalkan. Sesimpel itu jamaah. Jangan kita mengada-ngada dengan pikiran kita sendiri, pendapat kita sendiri, dengan dalih dari sononya, sudah dari sononanya, sudah kebudayaan. Tidak jamaah, kita berbicara tentang agama. Rasulullah SAW bersabda, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun." Siapa yang mengada-ngada dalam urusan agama kami, bukan urusan dunia mobil dan seterusnya, inovasi, urusan agama kami, maka perkara tersebut boleh diada-adakan, tertolak. Man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun. Siapa yang beramal dengan suatu amalan yang tidak ada tuntunannya dari kami, maka itu tertolak. Jadi ada 4 makna syahadat Muhammad Rasulullah. Yang pertama yaitu ta'atuhu fi ma'amar, mentaati apa yang beliau perintahkan. Yang kedua jamaah, yaitu yang kami dijelaskan para ulama, tasdiquhu fi ma'akhbar, membenarkan apa yang setiap beliau kabarkan. Yang ketiga, ijtinabu ma nahaa anhu wa zajar, menjauhi apa yang beliau larang dan beliau cegah. Yang keempat yaitu alla ya'budu illa bima syara'a, Allah tidak diibadahi kecuali dengan apa yang beliau syariatkan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah wa lakum wa lisa'il muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu haqqun la yu'bad wa rasulun la yukadzdzab, ada ibadata rabbih wa ballagha risalatah wa nafa'a ummah wa jahada billahi haqqa jihadih sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Jamaah sekalian, para ulama menjelaskan di antara Syekh Muhammad At-Tamimi di risalah salah satu usul beliau, "Waman ata'a Allah, waman ata'a Rasulullah ala Allah." Siapa yang telah mentaati Rasul, siapa yang telah mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah dalam ibadah, tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun, tidak memberikan ibadah kepada siapapun dalam bentuk apapun. Wala yajuzu lahu muwalatu man hadallahu wa rasulah walau kana aqrab qaribin, maka tidak boleh bagi dia setelah dia mengikuti Rasulullah SAW, dia memberikan loyalitas, kecintaan, sikap pro kepada orang-orang yang mengusir Allah dan Rasulnya, kepada orang-orang kafir, walaupun orang-orang kafir tersebut adalah kerabat dia yang paling dekat. Ini jamaah sekalian, ini penting sekali jamaah sekalian, bahwasanya siapa yang telah mentauhidkan Allah, mengikuti Rasul, kata para ulama, dia tidak boleh memberikan loyalitas, sikap pro kepada orang-orang yang non-muslim. Oleh karena itu cinta dan benci harus dibangun di atas Allah dan Rasulnya, nggak boleh di atas selain dari itu. Pak Rasulullah SAW bersabda, "Awsaqu ural iman al-hubbu billah wal bughdu billah wal muwalatu billah wal mu'adatu billah." Tadi iman yang paling kuat ialah cinta dan benci karena Allah, bermusuhan, saling bermusuhan dan saling membangun loyalitas karena Allah, tidak boleh karena yang lain jamaah. Oleh karena itu, seorang yang telah bertauhid, dia harus membangun prinsip yang sangat penting bagi setiap muslim, itu al-wala wal bara. Apa itu al-wala? Sikap loyalitas dia. Apa itu al-bara? Sikap berlepas diri dia, sikap memusuhi dia, benci dia, harus dibangun di atas agama, bukan karena faktor ini, faktor itu. Tidak boleh jamaah. Ini seorang yang telah bersyahadat dengan syahadat yang benar, maka dia harus membangun prinsip dan kokoh di atasnya, yaitu al-wala wal bara. Dia tidak boleh mencintai, sikap pro dia kepada orang-orang yang mengusir Allah dan Rasul. Maka seorang muslim harus membangun sikap cinta dia, pembelaan dia kepada kaum mukminin. Ketika kaum mukminin sedang kontra dengan orang-orang kufar,
maka dia harus berada di pihak kaum muslimin, di pihak kaum mukminin. Tidak ada peluang bagi dia untuk berada di barisan atau pro sedikit saja kepada orang-orang yang memusuhi kaum muslimin. Ini prinsip yang sangat penting, karena prinsip al-wala wal bara hari ini telah hancur berkeping-keping karena telah didistorsi oleh orang-orang yang merusak agama, sehingga kaum muslimin tidak tahu kakinya harus berada di mana ketika kaum muslimin sedang konflik agama, bukan konflik dunia, tapi konflik agama dengan orang-orang kufar. Seorang muslim harus membela siapapun muslim tersebut, walaupun musuh bebuyutan dia, walaupun dia pelaku maksiat, walaupun dia ahli bidah, namun dia masih muslim. Ketika si muslim tadi, walaupun musuh dia berhadapan dengan orang-orang kafir, dia harus berada di barisan kaum muslimin. Jangankan kaum muslimin ketika bentrok dengan orang-orang kafir, sesama kafir bentrok. Dahulu pernah terjadi kerajaan Persia yang beragama Majusi dengan kerajaan Romawi yang beragama Nasrani. Keduanya kafir, keduanya adalah orang-orang kufur. Antara kerajaan Persia yang beragama Majusi dengan Romawi yang agamanya Nasrani, keduanya kafir. Namun di antara kedua agama kekafiran ini ada yang lebih dekat kepada Islam, yaitu orang-orang Romawi yang mereka beragama Persia. Maka Rasulullah SAW beserta para sahabat mengambil sikap pro kepada orang-orang Romawi yang mereka kafir, namun kekafiran Nasrani lebih penting tanda kutip dibandingkan dengan kekafiran orang-orang Majusi penyembah api. Oleh karena itu ketika Romawi menang melawan Persia, maka Allah sebutkan yauma idzi yafrahul mu'minun. Pada hari itu kaum mukminun, Rasulullah SAW dan para sahabat bergembira atas kemenangan orang-orang Romawi yang beragama Nasrani. Kita tidak membenarkan agama Nasrani. Nasrani tetap kufur dan kafirlah siapa yang tidak mengkafirkan orang-orang Nasrani. Karena Allah Ta'ala berfirman, laqad kafara alladziina qalu innallaha salisu salasa. Sungguh telah kafir orang-orang yang mengatakan Allah bagian dari Trinitas, namun membangun prinsip pembelaan, sikap pro. Apalagi jemaah kalau ada kaum muslimin yang bentrok dengan orang-orang kafir, dan bentrok ini bukan atas asas dunia, namun atas asas agama, maka kaum muslimin wajib membela dia. Walaupun yang dia bela tersebut adalah ahli bid'ah sekalipun, selama dia tidak kafir, maka wajib bagi kaum muslimin harus berada di pihak dia. Tidak boleh karena itu bela manhajnya, itu karena dia musuh saya nggak mau peduli. Tidak, ini mukmin yang salah, mukmin yang keblinger seperti ini. Harus dia membangun sikap pembelaan kepada si mukmin tadi yang sedang kontra dengan kafirun tadi. Membicarakan hal ini membutuhkan waktu yang sangat panjang jamaah sekalian. Oleh karena itu khatib mewasiatkan pada khatib sendiri dan jamaah sekalian untuk rajin membaca kitab-kitab agama. Jangan malas, jangan hanya semangat belajar keduniaan, jangan hanya semangat belajar hal-hal yang tidak bermanfaat dari urusan agama kita. Tidak peduli urusan agama, namun sangat antusias kalau urusan duit, urusan dunia, urusan keluarga, urusan agama malas. Jangan demikian jemaah, itu tidak demikian. Itu orang-orang mukmin harus antusias terhadap agamanya, karena mukmin di kuburan ditanya tentang agamanya bukan dunianya. Di akhirat dihisab ditanya tentang agamanya bukan tentang urusan dunianya jemaah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.